Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beriringan salam mari kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan untuk semua orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Kemudian mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, nilai-nilai tauhid yang tergambar di dalam ibadah kurban. Inilah tema khutbah yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Begitu banyak nilai-nilai tauhid yang terkandung di dalam salah satu ibadah yang agung dalam agama kita, yaitu ibadah kurban, yang beberapa hari yang lalu kita laksanakan secara bersama-sama di negeri-negeri kaum muslimin. Yang pertama, bahwa ibadah kurban itu menggambarkan atau membawa pesan bagi kita semua bahwa tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menciptakan alam semesta ini, dan semua yang ada dalam semesta ini Allah ciptakan untuk manusia, termasuk hewan-hewan kurban yang telah kita sembelih. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Alam semesta untuk manusia, sementara manusia adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Ibadahnya adalah untuk Allah Azza wa Jalla semata-mata. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan mereka tidaklah diperintahkan melainkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla lagi berlaku lurus, dengan memurnikan agama ini semata-mata hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Inilah nilai pertama di balik ibadah kurban, bahwa ia merupakan perwujudan dari tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, perwujudan dari keyakinan seorang muslim bahwa hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya Tuhan yang hak, yang benar. Kemudian nilai kedua dari ibadah kurban tersebut adalah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita sebagai umatnya untuk menyembelih hanya semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lain. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang menyembelih bukan untuk Allah Azza wa Jalla, yang menyembelih untuk pohon yang besar, yang menyembelih untuk penghuni tempat-tempat yang mereka anggap angker, yang menyembelih untuk selamat dari berbagai macam gangguan makhluk halus. Itu semua bertentangan dengan tauhid, dengan kemudian akidah seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim, jika menyembelih, menyembelihlah hanya karena Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad al-Kautsar. Al-Kautsar yaitu sebuah telaga di surga. Makna yang lain dari Al-Kautsar adalah nikmat Allah yang begitu banyak yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Allah mengingatkan nabinya bahwa Allah telah memberikan kepada beliau nikmat yang banyak, Allah perintahkan beliau untuk salat hanya karena Allah Azza wa Jalla, dan untuk berkurban menyembelih hanya karena Allah Azza wa Jalla. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabb engkau, berkurbanlah, menyembelihlah hewan-hewan kurban engkau hanya karena Rabb engkau. Ketika kita menyembelih, sembelih hanya dibolehkan untuk Allah semata-mata. Menyembelih adalah ibadah, dan hanya ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bukankah kita sering membaca ayat, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu. Dan itulah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalu al-muslimin. Dan aku adalah orang-orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla.
Kita menyatakan bahwa salat kita, sembelihan kita, apa yang kita hidup di atasnya berupa ibadah, apa yang kita mati di atasnya berupa tauhid, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai ibadah kita persembahkan untuk sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian nilai tauhid yang ketiga dalam ibadah kurban adalah dalam agama kita dilarang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Kita boleh menyembelih hewan untuk dimakan, boleh menyembelih hewan untuk kita hadiahkan, untuk kita perdagangkan. Yang dilarang adalah menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada sesuatu selain Allah Azza wa Jalla, untuk takarrub kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau untuk menghindarkan diri kita dari sesuatu yang bahaya yang kita khawatirkan menimpa kita. Ini dilarang. Kata Rasulullah SAW, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat, Allah jauhkan dari rahmatnya, Allah jauhkan dari kasih sayangnya. Siapa? Orang yang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Meskipun yang disembelih adalah hewan kecil, ayam, tetapi kalau dia sembelih diperuntukkan bukan untuk Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah kesyirikan dan pelakunya dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi yang menyembelih hewan-hewan yang lebih besar, menyembelih kambing, menyembelih ayam, menyembelih kerbau, mempersembahkan kepala kerbau dan sebagainya. Ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tauhid seorang muslim. Kemudian nilai lain yang bisa kita ambil dari ibadah kurban adalah dalam agama kita terdapat larangan untuk menyembelih karena Allah Azza wa Jalla, namun di tempat yang di situ dilakukan penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ada larangan dalam agama kita untuk menyembelih hewan walaupun untuk Allah Azza wa Jalla, namun di tempat tersebut disembelih pula hewan lain untuk dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam riwayat Sabit ibnu Daqqaq radhiyallahu taala anhu, bahwasanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang ingin bernazar untuk menyembelih seekor onta di tempat yang disebut dengan buana. Ada seseorang pada zaman Rasulullah SAW, dia bernazar. Nazarnya adalah dia ingin menyembelih onta di tempat yang disebut dengan buana. Maka orang tersebut datang kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya bernazar untuk menyembelih onta di tempat yang disebut dengan buana. Di tempat yang disebut dengan buana. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah di tempat tersebut ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembelih? Mereka menjawab, para sahabat, tidak ada. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, apakah di sana ada tempat yang dijadikan tempat yang dijadikan sebagai perayaan bagi mereka, di mana mereka menyembelih hewan kurban dan terus mereka lakukan tiap tahunnya? Mereka menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, aufi binazrika, maka tepatilah, penuhilah nazar engkau itu, yaitu menyembelih hewan onta di tempat buanah tersebut. Fa innahu la wafa'a li nazrin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk menepati nazar jika dia berupa maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wala fima la yamliku ibnu Adam. Dan juga tidak ada kewajiban untuk menepati nazar jika dia berupa sesuatu yang tidak disanggupi oleh ibnu Adam untuk melakukannya. Seseorang makruh hukumnya melakukan nazar, mengucapkan nazar. Tetapi nazar itu wajib dipenuhi kalau sudah diucapkan. Namun nazar itu tidak diwajibkan untuk menepatinya jika terdapat dua keadaan. Yang pertama, jika nazar itu berupa maksiat. Dia mengatakan, kalau saya berhasil saya akan melakukan ini, suatu bentuk maksiat, maka nazar itu tidak boleh dia tepati. Yang kedua, kalau seseorang bernazar kemudian dia tidak sanggup untuk melakukan nazar tersebut, tidak ada manusia yang sanggup melakukan nazar tersebut, maka dia tidak wajib tepati. Maka seseorang kalau dia bernazar, dia harus tepati. Namun selama dia tidak merupakan maksiat dan selama nazar tersebut adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia biasa. Kemudian kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di balik ibadah kurban terdapat upaya seorang muslim untuk meneladani imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sampai tua dia tidak diberikan karunia berupa anak oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Dan bagi orang-orang yang belum dikaruniai oleh Allah anak sampai saat ini, maka hendaklah dia membaca doanya Nabi Ibrahim ini, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku anak yang saleh.
Kemudian Allah SWT mengabulkan doanya Nabi Ibrahim, Imamul Muwahhidin tersebut. Kata Allah, fabasyarnahu bigulamin halim. Lalu kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak yang sangat penyantun, yang sangat lemah lembut. Kemudian Allah Azza wa Jalla menguji Nabi Ibrahim. Ingat bahwa dalam setiap nikmat Allah yang diberikannya kepada kita terdapat ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam juga diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla melalui anaknya. Kata Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Ketika Ismail, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah menginjak usia dewasa, maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya tersebut, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Jika seorang Nabi bermimpi, maka mimpinya adalah wahyu. Berbeda dengan manusia pada umumnya. Kalau manusia pada umumnya bermimpi, maka mimpi tersebut tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Beda dengan para Nabi. Jika Nabi bermimpi, maka mimpi tersebut kalau jika berupa perintah, maka wajib dilaksanakan. Jika berupa larangan, wajib ditinggalkan. Karena mimpi para Nabi adalah hak, benar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bermimpi menyembelih anaknya, maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, inni ara fil manami anni azbahuk. Saya melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fanzur maza tara. Maka coba kau renungkan, bagaimana pendapatmu? Kata Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati diriku termasuk di antara orang-orang yang bersabar. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia menunggu begitu lama kehadiran seorang anak dalam hidupnya. Ketika Allah SWT berikan anak, bukan sebarang anak. Kata Allah SWT, fabasyarnahu bigulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim berupa seorang anak yang sangat penyantun. Di antara bukti santunnya, lemah lembutnya adalah ketika ayahnya mengabari bahwa dia bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ismail memerintahkan ayahnya atau menyuruh ayahnya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut. Kemudian kata Allah SWT, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah berserah diri kepada Allah SWT, dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas tengkuknya, di mana wajahnya dihadapkan ke tanah, supaya Nabi Ibrahim tidak melihat wajah anaknya ketika disembelih. Kemudian kata Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka kami seru, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan apa yang telah engkau lihat dalam mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalasi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan ujian yang berat dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai orang-orang yang bertauhid wajib meyakini bahwasanya kehidupan kita ini tidak akan lepas dari susah dan senang, tidak akan lepas dari bahagia dan sedih. Terus begitu, hidup ini terus begitu, berganti-ganti. Ya, berbagai keadaan terus berganti-ganti. Maka kita harus siap sebagai seorang yang bertauhid, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga ketika Allah berikan kita nikmat, sebesar apapun nikmat tersebut, kita juga harus siap untuk kehilangan nikmat tersebut. Kita punya anak, punya harta benda, punya kekayaan. Ketika Allah SWT ingin mengambil semua yang telah diberikannya itu, kita juga sudah siap. Kita harus ridha dan ridha dengan ketentuan Allah SWT, termasuk di antara iman kepada tauhid. Kemudian kata Allah SWT, wa fadainahu bizibhin azim. Lalu kami tebus sembelihan Ibrahim tersebut, yaitu Ismail, dengan sembelihan yang besar. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah SWT, di antara nilai tauhid yang tergambar dalam ibadah kurban adalah berkurban merupakan syiar pembebasan diri seorang manusia dari kebakhilan, dari kecintaan terhadap dunia yang terlalu besar. Betapa banyak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban, namun dia menahan dirinya untuk membeli seekor hewan kurban karena kecintaannya yang begitu besar terhadap dunia. Padahal kecintaan terhadap dunia ini akan menyengsarakan seorang manusia, akan membuat manusia terhalang untuk melakukan berbagai macam ibadah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tuhan-tuhan selain Allah Azza wa Jalla, sekutu-sekutu selain Allah Azza wa Jalla, di mana mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut lebih daripada cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka benar-benar cinta kepada Allah Azza wa Jalla.
Allah berikan kepada kita harta, Allah berikan kepada kita kecukupan. Di antara tujuannya adalah agar kita beribadah dengan harta yang diberikan oleh Allah tersebut. Jangan sampai kita diberikan harta begitu banyak, tapi tidak ada ibadah yang kita laksanakan melalui harta tersebut. Kata Rasulullah SAW, Ta'isa abdud dinar, wa abdud dirham, wa abdul khamisah. In u'tiya radiya, wa in lam yu'ta sakhita. Ta'isa wan taqas, idha syika falan tukis. Celakalah hamba dinar, dan celakalah hamba dirham, dan celakalah hamba kain yang tebal. In u'tiya radiya, jika dia diberi, dia suka. Wa in lam yu'ta sakhita, jika dia tidak diberi, maka dia murka. Ta'isa wan taqas, celakalah dan binasalah dia. Idza syika falan tukis, jika dia tertusuk duri, maka dia tidak akan bisa diselamatkan. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepada kita harta. Di antara cara mewujudkan rasa syukur dari harta tersebut adalah berkurban, melakukan udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Kemudian di antara nilai tauhid yang terdapat dalam ibadah kurban adalah terdapat pengagungan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla dari penyembelihan hewan kurban tersebut. Sebagaimana Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Dhahan nabiyyu bi kabshaini amlahaini aqranain." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih 2 ekor kambing yang gemuk dan bertanduk. Zabahahuma biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dengan tangannya. Wa samma wa kabbar. Dan Rasulullah SAW menyebutkan nama Allah, yakni mengucapkan basmalah, bismillah, wa kabbar, dan kemudian beliau bertakbir. Maka di antara doa yang dibaca oleh orang yang akan menyembelih hewan kurban adalah bertasmiyah, mengucapkan tasmiyah bismillah, kemudian bertakbir Allahu Akbar, bismillahi Allahu Akbar. Dan di situ terdapat pengagungan nama Allah Azza wa Jalla. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dan Rasulullah SAW meletakkan kakinya di lambung ataupun di rusuk kedua hewan kurban tersebut. Kemudian kita sebagai umat Islam dilarang untuk memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah Azza wa Jalla ketika menyembelihnya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi." Janganlah kalian memakan hewan kurban yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Ada larangan dalam agama kita untuk tidak memakan hewan kurban ataupun hewan yang lainnya yang ketika menyembelihnya tidak disebutkan nama Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Hurrimat alaikumul maitatu." Diharamkan bagi kalian bangkai. Bangkai maksudnya adalah hewan yang mati dengan sendirinya tanpa ada penyembelihan. Itu disebut dengan al-maitah. Waddam, dan juga darah. Jika ada di sebagian tempat di mana darah hewan kurban dibekukan kemudian dimakan, itu adalah barang yang diharamkan untuk dimakan. Walahmul khinzir, dan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Dan juga hewan-hewan yang ketika menyembelihnya disebutkan nama selain Allah Azza wa Jalla. Wal munkhaniqatu, juga binatang yang tercekik. Ada tali yang mengikat lehernya kemudian tercekik sampai mati, maka hewan tersebut tidak boleh dimakan. Wal mauquzatu, ada hewan yang terpukul, mungkin kena tabrak, meninggal, mati, maka tidak boleh dimakan. Wal mutaraddiyatu, begitu juga hewan yang terjatuh dari tempat yang tinggi sehingga mati, tidak sempat disembelih, maka dia haram untuk dimakan. Wan natihatu, dan juga hewan yang saling beradu satu dengan yang lainnya, berantem satu dengan yang lainnya sehingga ada yang mati, tidak sempat disembelih, maka itu juga haram untuk dimakan. Wa ma akala sabu, dan juga hewan yang dimakan oleh binatang buas sampai mati, maka sisanya tersebut tidak boleh kita makan. Illa ma zakaitum, kata Allah, kecuali yang kalian bisa sembelih. Kita dapat ya hewan tercekik, masih bisa kita sembelih, lalu kita sembelih, maka dia halal. Ataupun ada yang terjatuh dari tempat yang tinggi, kemudian masih bisa kita sembelih, maka sembelihan tersebut juga halal. Wa ma zubiha 'alan nusub, dan yang disembelih atas nama berhala, ini juga termasuk di antara yang diharamkan. Dari ibadah kurban kita juga mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha Kaya, Allah Maha Sempurna dan tidak membutuhkan makhluknya sama sekali. Kata Allah Azza wa Jalla, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan umatnya untuk menyembelih hewan kurban, Allah tidak perlu kepada hewan kurban tersebut. Yang Allah ingin lihat dari kita adalah ketakwaan diri kita. Apakah bertambah dengan beribadah udhiyah kepada Allah Azza wa Jalla? Adapun darahnya, daging dari hewan kurban tersebut, maka dia tidak akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan diri kita, keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam menyembelih hewan tersebut.
tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, dan juga tidak akan sampai kepadanya darahnya. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla adalah ketakwaan di antara kalian. Kadzalika sakhkharaha lakum. Demikianlah Allah tundukkan hewan kurban itu untuk kalian. Hewan yang besar, yang menyeramkan, yang menakutkan, tapi ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Siapa yang menundukkan? Allah Azza wa Jalla. Itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian mengagungkan Allah atas apa yang Allah telah berikan kepada kalian berupa petunjuk. Wa basyiril muhsinin, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di antara hikmah tauhid di balik ibadah kurban adalah yang menciptakan hewan adalah Allah Azza wa Jalla, yang menundukkannya untuk manusia adalah Allah Azza wa Jalla. Demikian pula seluruh alam semesta ini, yang menciptakan dan menundukkannya untuk manusia sehingga manusia bisa berjalan di atasnya dengan mudah adalah Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, wal buduna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Onta-onta yang disembelih kami jadikan bagi kalian sebagai syiar di antara syiar-syiar dalam agama Allah ini. Lakum fiha khair, bagi kalian terdapat begitu banyak kebaikan di dalamnya. Fazkurusmallahi 'alaiha, maka sebutlah nama Allah Azza wa Jalla ketika kalian menyembelihnya. Sawafa, yaitu ketika seseorang menyembelih onta, maka onta tersebut berdiri dengan 3 kaki dan 1 kakinya diikat. Ini disebut dengan sawaf. Fa iza wajabat junubuha fakulu minha. Jika hewan onta tersebut sudah disembelih dan terjatuh ke tanah, kemudian kalian bersihkan, kalian kuliti, maka makanlah. Wa at'imul qani awal mu'tar. Kemudian berikanlah di antara dagingnya kepada orang-orang yang tidak meminta-minta dan juga kepada orang-orang yang meminta-minta. Kadzalika sakhkharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan dia, hewan yang begitu besar, kami tundukkan kepada kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara nilai tauhid di balik ibadah kurban adalah bahwasanya yang memberikan rezeki kepada kita manusia hanyalah Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang lain. Kata Allah Azza wa Jalla, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan berbagai macam manfaat dari ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan kepada mereka, seperti ibadah haji dan juga udhiyah, kurban. Wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka mengingat nama Allah Azza wa Jalla pada hari-hari yang telah diketahui. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas hewan ternak yang telah Allah berikan kepada mereka sebagai rezeki. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, maka makanlah dan berikanlah sebagai bahan makanan untuk orang-orang yang kesusahan, lagi orang-orang yang fakir. Kita lihat begitu banyak hewan kurban yang disembelih oleh kaum muslimin untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan begitu banyak orang yang bergembira dengan datangnya Idul Adha yang baru kita lewati. Begitu banyak orang yang bersuka cita, kaum muslimin merasakan kegembiraan semuanya. Mereka juga bisa bersedekah dengan hewan tersebut. Di sana terdapat suatu pesan bagi kita semua, bahwasanya yang memberikan kita rezeki hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya kita semua juga mencoba untuk berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Inilah di antara nilai-nilai tauhid yang terdapat dalam ibadah udhiyah, dalam ibadah kurban yang baru saja kita lewati. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima ibadah kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum